Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di video kali ini aku yang mereview sebuah buku dari Taufikur Rahman Al-Azizi, sebuah novel religi dari beliau. Mungkin teman-teman juga pernah baca atau juga pernah dengar dari judul bukunya Kidung Sholawat Zaki dan Zulfa. Ini buku cukup lama, terbitan tahun 2012-an, cetakan ke berapa ya? Pokoknya tahun 2012-an lah. Kita lihat dari fisik dan juga desain covernya, bisa dilihat Taufikur Rahman Al-Azizi, Kidung Sholawat Zaki dan Zulfa, sebuah novel religi super inspirasional, terbitan Diva Press. Di bagian samping ada penerbit, judul buku, dan penulis, dan ada dari gambar siapa ya, ini Zakinya. Ini Zaki, mungkin ini Zulfa, mungkin lah ya, karena di bagian bawah ada tulisan Zaki dan Zulfa, dan di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya dan juga pendapat dari Ustadz Abu Sangkan. Dan di bagian bawah ada jenis bukunya, novel, dan juga penerbit. Di bagian dalam ada penulis Taufikur Rahman Al-Azizi, editor Nisrina Lubis, cetakan ke-4 September 2012, penerbit Diva Press. Dan ada komentar-komentar dari beberapa orang dan juga tokoh. Ada pengantar dari penulis, tapi tidak ada daftar isinya dari buku ini. Untuk harga bukunya, kemarin kan ini buku pinjaman dari temen, dan ketika aku browsing di situs belanja online, harganya sekitar 40-50 ribuan untuk buku ini. Cukup murah dan dengan isi yang sangat-sangat inspirasi, dan bukunya juga tebal, 404 halaman, dengan rasio buku berapa ya, tidak ada penulisannya, ukuran bukunya nggak ada penulisannya. Tebalnya 404 buku dengan isi yang sangat menarik dari buku ini. Untuk isi dari buku Kidung Sholawat Zaki dan Zulfa ini, bahasanya yang mudah dipahami, dan juga ketika kita membaca seperti melihat sebuah film, dan juga melihat sebuah sinetron yang mengisahkan dua sejoli di sebuah pesantren yang berbeda. Aku ceritakan sedikit ya. Nah, isi dari buku ini menceritakan dua sosok kiai yang ketika saat itu sedang mondok di sebuah pesantren dan menjadi sahabat yang melebihi rasa persaudaraan. Mereka sangat-sangat akrab. Nah, ketika mereka sudah lulus, mereka memutuskan untuk membangun pesantrennya sendiri-sendiri. Namanya Kiai Ahmad dan Kiai Mas Duki. Nah, dari Kiai Ahmad ini dia mengambil kalangan menengah ke atas, sedangkan Kiai Mas Duki dari kalangan menengah ke bawah. Nah, ketika mereka sudah membangun pondok pesantren, singkat cerita mereka berdua memiliki istri
Dan ketika istrinya bunting atau hamil, mereka berdua menjodohkan ketika masih di kandungan. Ketika nanti mereka lahir dengan jenis kelamin yang berbeda, mereka akan menjodohkan di usia 22 tahun. Bukan jodohkan sih, dilamarkan. Nah, Kiai Ahmad memiliki anak perempuan yang bernama Zulfa dan Kiai Mas Duki memiliki anak laki-laki yang bernama Gus Zaki. Ketika umur mereka berdua sudah mencapai 22 tahun, seperti yang ditetapkan Kiai Mas Duki dan Kiai Ahmad. Nah, ketika malam itu mereka berjanjian dengan beberapa santri. Kiai Mas Duki berangkat ke rumah Kiai Ahmad untuk melamarkan Gus Zaki, melamar Zulfa. Ternyata rencananya tidak berjalan dengan baik. Banyak masalah, atau bukan masalahnya, kayak cobaan dari Allah yang nampaknya tidak merestui hubungan mereka berdua. Mulai dari penggusuran rumah warga karena menempati perumahan pemerintah, tanah pemerintah, pondok yang diintervensi dari pihak pengusaha yang ingin membuat sebuah bangunan di tempat tersebut, membuat mall kalau nggak salah, pertokoan, dan sampai Kiai Mas Duki meninggal karena tertabrak mobil. Badai masalah terus menerpa Gus Zaki dan santrinya dan juga keluarganya. Ternyata pengusaha tersebut adalah teman baik dari Kiai Ahmad. Tetapi Kiai Ahmad tidak tahu dengan rencana yang buruk di belakang yang akan menerpa Kiai Mas Duki. Kiai pengusaha ini memiliki anak yang bernama Dimas. Dimas ini cukup dekat dan juga santri dari Kiai Ahmad. Dia cukup dekat dengan anak dari Kiai Ahmad yang bernama Zulfa. Dan ternyata dia memendam rasa kepada Zulfa, tetapi dengan cara-cara yang licik untuk menyingkirkan Gus Zaki dari Zulfa. Dengan kelicikan anak dan juga ayah sama saja, Dimas dan ayahnya, siapa ya namanya? Lupa. Dimas ingin merebut Zulfa dari Zaki dengan cara-cara memfitnah, dengan membawa Gus Zaki ke Jakarta. Di sana ia difitnah telah memperkosa teman dari Dimas namanya Ivon. Dan ayahnya Dimas membuat fitnah dengan menyebarkan foto tersebut karena ia memiliki kolega-kolega berita media cukup banyak dan ia juga orang terpandang di negara tersebut. Ia menyebarluaskan foto-foto yang tidak bisa dikatakan tidak senonoh, tetapi itu hanya fitnah, sebuah jebakan untuk Zaki. Nah, di saat itu Zulfa merasa marah dan memutuskan untuk menyelesaikan perjodohan dan memilih Dimas untuk menjadi teman hidupnya. Dengan fitnah pemerkosaan itu, Gus Zaki akhirnya dipenjara selama beberapa bulan. Tetapi ketika dipenjara dia memiliki dukungan yang cukup banyak, mulai dari sahabat, santri-santrinya, dan keluarga. Meskipun ayahnya sudah kembali ke rahmatullah, ia juga memiliki dukungan dari beberapa kiai-kiai ternama di negeri ini. Nah, ketika ia dibebaskan, ibunya memilih untuk tidak merestui lagi hubungannya dengan Zulfa. Ia lebih mempersetujui Gus Zaki ini mempersunting adik angkatnya yang bernama Salma. Nah, Salma ini memiliki masa lalu atau histori yang cukup kelam. Ia pernah menjadi
pelacur dan juga PSK, dan akhirnya bertaubat. Tapi secara akhlak sekarang dia lebih baik dari Zulfa. Mungkin karena Zulfa merasa kesombongan dengan anak kiai, sedangkan Salma merasa rendah hati dengan memiliki masa lalu yang kelam dan memilih bertaubat di hadapan Allah. Akhirnya mereka menikah. Zaki menikah dengan Salma dan si Zulfa menikah dengan Dimas. Dan kita bisa mengambil hikmah dari buku ini, buku Zaki dan Zulfa. Hikmahnya manusia yang baik untuk manusia yang baik. Hikmahnya untuk lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang jahat untuk perempuan yang jahat, seperti dalil di dalam Al-Quran lah, seperti itu. Dan di buku ini juga banyak kata-kata inspirasi atau quotes-quotes dari beberapa tokoh kayak Ali bin Abi Thalib, lagu-lagu Kidung Sholawat, dan masih banyak lagi. Cukup menarik untuk dibaca. Mungkin itu saja video kali ini. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.